Assalamualaikum sahabat Raka Garage. Hari ini gue baru lagi donor plasma darah di unit transfusi darah pusat PMI di Jalan Jowe, daerah Lenteng Agung. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Alhamdulillah, sebelum donor plasma itu kita melewati dua screening. Screening pertama adalah untuk antibodi yang angkanya harus lebih dari 4,5, dan screening kedua adalah DPL. Alhamdulillah dua-duanya terlewati, dan mulai dari jam setengah 3 saya mulai donor plasma. Lama pendonoran kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, dan donor yang diambil dari saya kurang lebih sekitar 630 ml. Oke, buat teman-teman yang para survivor dari COVID, yuk kita jangan ragu-ragu, kita berbagi untuk donor plasma. Nah, sebelum kita lanjut cerita tentang detail apa dan bagaimana donor plasma, kita mundur sebentar deh 1 bulan sebelumnya. Jadi gini, saya itu terkena COVID setelah tes PCR tanggal 29 Juni 2021 dengan hasil CT saya 12,75. Itu hari Selasa. Terus pada hari Jumat saya diminta oleh teman-teman dokter untuk foto toraks, dan ternyata Jumat sore keluar hasil di paru-paru sebelah kiri saya itu sudah putih banyak kabut. Dan pada saat itu memang kondisi udah masuk isoman di rumah, dan kondisinya sangat sulit buat tidur, tidak nyaman, dan sangat was-was dengan kondisi oksigen di dalam darah. Jadi selalu ngetes dengan oximeter. Dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tersebut mulai mencari rumah sakit, dan alhamdulillah dengan pertolongan teman akhirnya saya bisa masuk rumah sakit Pelni pada jam 10 malam. Oh ya, istri saya juga kena COVID, tapi alhamdulillah gejalanya gejala ringan. Jadi yang gejala agak sesak napas, tidak nyaman itu hanya saya. Dan akhirnya tanggal 3 Juli itu saya masuk di rumah sakit Pelni, dan saya masuk ke baraknya IGD karena di ruang IGD sendiri sudah penuh. Dan saya di ruang barak itu sampai hari Senin. Dan hari Senin saya dipindahkan ke selasar dari gedung Bougainville di rumah sakit Pelni. Dan pada saat itu fokus saya masuk rumah sakit, yang penting saya bisa disuplai oksigen. Karena oksigen yang di rumah dengan tabung kecil itu hanya bertahan maksimal di 1,5 jam. Oke, singkat cerita, dan akhirnya saya di rumah sakit Pelni cukup lama, sekitar 12 hari. Keluar dari rumah sakit Pelni pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021. Saat itu juga PCR saya masih positif dengan nilai CT-nya 32,19, dan disarankan untuk lanjut isoman di rumah 6 hari. Nah, setelah 6 hari isoman, ya alhamdulillah kondisi istri juga isoman di rumah juga sudah membaik, kita sudah pulih, dan pada tanggal 20 Juli 2021 gejala COVID saya sudah hilang, batuknya sudah reda, napas sudah panjang, tidur sudah nyenyak, dan sudah bisa sholat berdiri. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Kita bahas lebih detail seperti apa dan bagaimana donor plasma. Plasma konvalesen itu apa sih? Plasma konvalesen adalah merupakan salah satu metode imunisasi pasif yang dilakukan dengan memberikan plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Di dalam plasma itu ada antibodi. Kalau orang setelah sembuh dari COVID yang bergejala sedang dan berat, dia akan membentuk antibodi yang kuat lah istilahnya. Jadi antibodi itu yang diambil dan dalam bentuk plasma, dan plasma itu yang dimasukkan ke dalam pasien COVID yang sedang dirawat. Jadi dengan harapan antibodi yang dimasukkan ke dalam pasien COVID yang sedang dirawat itu akan membantu melawan virus COVID di dalam tubuh pasien tersebut. Jadi
pasien yang sedang dirawat akan cepat untuk sembuh. Dan tidak sulit untuk para penyintas atau mantan pasien COVID-19 yang sudah sembuh untuk mendonorkan plasma. Jadi tinggal datang ke tempat-tempat yang menyediakan tempat donor. Yang pasti kita memenuhi syarat untuk menjadi donor. Syarat-syaratnya adalah pertama, usianya 18 sampai 60 tahun, berat badannya lebih dari 55 kg, diutamakan pria. Apabila perempuan boleh ikut donor tapi belum pernah hamil, pernah terkonfirmasi COVID-19, menyertakan surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat, bebas keluhan minimal 14 hari, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir, dan yang lebih diutamakan adalah si pendonor pernah melakukan donor darah. Jadi yang saya lakukan adalah saya datang ke PMI di Jalan Jowe di daerah Lenteng Agung. Urut-urutannya adalah begitu datang, terus kita isi formulir kesediaan untuk mendonorkan plasma, dan setelah form diisi, ada wawancara, tanya jawab dan segala macam. Terus dokter akan memeriksa semua surat yang terkait, kapan kita tes PCR positifnya, terus kapan kita masuk rumah sakit, terus dilihat kapan kita keluar dari rumah sakit, dan dokter akan menilai apakah kita layak atau tidak untuk screening berikutnya. Screening berikutnya adalah darah kita diambil untuk dites. Jadi diambil sekitar 6 tabung kecil darah yang untuk diuji di dalam lab. Tes screening itu ada 2. Pertama adalah untuk mengetahui antibodi kita itu berapa banyak. Diharapkan angkanya itu lebih dari 4,5. Jadi kalau sudah di bawah dari 4, itu biasanya tidak dianjurkan untuk donor plasma. Artinya nilai antibodi kita sangat kecil. Jadi kurang maksimal kalau plasma kita dimasukkan ke dalam tubuh pasien COVID. Setelah screening antibodi lewat, ada screening berikutnya adalah DPL. DPL itu cek darah lengkap. Setelah DPL-nya lolos, artinya screening pertama lolos, screening kedua lolos, baru kita siap-siap untuk mendonorkan plasma darah kita. Lamanya donor plasma itu kurang lebih 45 sampai 1 jam, dan plasma yang diambil itu kurang lebih 600 ml. Jadi bedanya donor plasma dengan donor darah biasa adalah kalau donor plasma itu benar-benar darah kita diambil, dimasukkan ke dalam mesin apresis, dan dari mesin itu benar-benar disortir, hanya plasmanya aja yang diambil, dan sel darah merahnya dikembalikan lagi ke tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita donor plasma itu dalam waktu kurang lebih 14 hari dari donor pertama atau 2 minggu, kita bisa lagi tuh donor plasma yang kedua. Tapi tentunya harus melalui 2 screening itu ya. Screening pertama adalah berapa angka antibodinya, dan screening kedua adalah DPL-nya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Alhamdulillah proses donor plasma selesai dan sudah terkumpul nih. Jadi dari hasilnya ini 630 ml. Mudah-mudahan donor plasma ini bermanfaat dan berguna buat saudara-saudara dan buat semua siapapun yang lagi membutuhkan, yang lagi terkena ujian COVID dan membutuhkan plasma darah B. Bismillah, mudah-mudahan dengan plasma darah ini diberi kesembuhan. Buat teman-teman para survivor COVID, yuk jangan ragu-ragu untuk donor plasma segera. Dan ini sangat dibutuhkan, di mana-mana juga semuanya butuh rumah sakit. Diharapkan kebesaran hati kita dan untuk saling menolong. Terima kasih. Ya, alhamdulillah setelah selesai donor plasma, saya ada kesempatan ngobrol-ngobrol nih dengan Dr. Nova. Dr. Nova ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Darah di PMI. Oke dok, boleh ngasih informasi nggak yang singkat, sebenarnya apa sih plasma darah konvalesen itu? Ya, jadi donor plasma konvalesen ini adalah donor yang plasma yang berisi antibodi dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19.
Nah, pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 biasanya mempunyai antibodi yang kalau diberikan ke pasien yang masih berjuang melawan COVID-19 ini dapat membantu untuk menghilangkan virusnya dari si COVID-19 ini. Nah, jadi kalau secara umumnya saya biasanya bilangnya ini adalah tentara bantuan untuk melawan si COVID-19. Jadi kalau misalnya si tentara di dalam tubuh si pasien itu kurang atau virusnya itu terlalu berat, terlalu banyak, terlalu kuat musuhnya, nah itu perlu bantuan tentara sekutu dari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini. Begitu. Jadi kita ambil darahnya plasma dari yang penyintas COVID-19 diberikan ke pasien COVID-19 untuk mempercepat kesembuhan dari si pasien tersebut. Jadi itu. Nah, untuk memperjelas yang tadi, Dok, syarat-syaratnya apa aja sih buat orang yang mau donor plasma? Syarat-syaratnya sendiri itu lumayan ketat ya. Kita harus mulai dari donor darah biasa saja itu sudah punya persyaratan khusus, persyaratan tersendiri, terus ditambah dengan untuk konvalesen plasma konvalesen ini perlu persyaratan tambahan berupa satu adalah karena dia dianggapnya baru sembuh dari sakit, kita mulai dari usia dulu, kita benar-benar batasi dari 18 sampai 60 tahun. Terus berat badan, karena kita yang diperlukan untuk terapi pasien itu paling minimal adalah satu kantong isinya 200 ml, berarti pengambilan plasmanya juga harus cukup banyak. Nah itu berat badan dari si pendonor minimal 55 kg. Terus pernah terkena penyakit COVID sendiri, artinya harus ada bukti dia positif, terus ada bukti dia negatif, artinya dia sembuh, dan setelah sembuh itu harus 14 hari bebas gejala dulu baru bisa donor. Jadi tidak bisa begitu dia sembuh langsung donor. Ada masa dulu untuk istirahat, untuk mendonorkan plasmanya. Terus karena ini adalah yang diberikan adalah plasma, yang pilih untuk mendonorkan plasma sebaiknya adalah laki-laki, atau kalau perempuan adalah perempuan yang belum pernah hamil. Ini ada alasan medisnya tersendiri. Ini untuk bicara donor plasma dimanapun, baik itu konvalesen ataupun plasma apapun, ya sebaiknya memang dicarinya adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Terus terkait apakah dia pernah terkait dia pernah donor atau tidak, nah itu akan lebih baik kalau dianya sendiri sudah pernah donor. Jadi sudah tahu rasanya seperti apa, sudah tahu prosedurnya seperti apa, jadi lebih mudah untuk menjelaskan. Tapi kalau belum pernah donor, itu bisa untuk donor plasma juga sih. Oke Dok, terima kasih atas keterangan singkatnya yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, boleh tahu nggak Dok, tentang plasma darah ini distribusinya tuh sudah berapa banyak, terus pasien COVID dan segala macam kebutuhannya berapa tuh, gimana Dok sampai saat ini? Ya, kalau berdasarkan data yang kami miliki di unit transfusi darah PMI itu sudah sekitar 73 ribuan kantong yang sudah didistribusikan ke pasien. Pasien yang membutuhkan itu masih sekitar 2.000-an pasien yang membutuhkan hampir 2.100, sedangkan stok yang ada saat ini hanya sekitar 100-an kantong. Jadi dan satu pasien itu butuhnya biasanya lebih dari satu kantong, ada yang butuh 2 kantong, ada yang butuh 3 kantong, ada yang butuh 4 kantong, ada yang 6 kantong. Jadi kebayang dari 2.000 pasien tersebut kebutuhannya artinya bisa 2 kali lipat daripada yang jumlahnya yang minta, yang bisa sekitar 4.000-an kantong yang benar-benar dibutuhkan, sementara stoknya sendiri hanya sekitar 100-an saat ini. Oke, sudah waktunya kita saling peduli, saling berbagi untuk Indonesia. Oke Dok, terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa membuat para survivor COVID untuk tergerak hatinya dan makin banyak yang donor plasma.